لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل وصحبه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk bersama-sama di rumah Allah di Masjid Nadhirul Iman, menjalankan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insyaallah ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga berkat salawat dan salam yang terus kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah majelis Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita di dalam kitab sirah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam tahun ke-7 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang perang Khaybar, dan perang tersebut dimenangkan oleh pihak umat Islam yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semangat perjuangan, keimanan, keyakinan. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan mereka banyak mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita jelaskan juga bahwasannya pada perang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diracuni oleh salah seorang perempuan Yahudi, yang mana tujuannya ingin menguji dan mengetes seberapa betul kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul, maka racun tersebut tidak akan berbahaya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah diracuni,
dengan memakan bagian paha daripada seekor kambing, beliau langsung mendapatkan info daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga bahwasannya daging tersebut, paha tersebut yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa Allah. Jadi bagian daging tersebut mengisyaratkan atau memberi ilham kepada Nabi Muhammad bahwasannya dia itu sudah diracuni. Maka Rasulullah pun temakan sedikit bagian daripada daging, dan juga ada yang makan salah seorang sahabat yang bernama Bishr. Ia langsung meninggal seketika, dan Nabi Muhammad SAW pun beliau selamat. Tapi pada akhir hayat beliau itu masih ada bekas-bekas racun yang beliau konsumsi pada perang Khaybar. Makanya Nabi Muhammad rutin melaksanakan atau melakukan yang namanya terapi berbekam. Terapi berbekam itu rutin dilakukan Nabi sebulan bisa 1-2 kali. Nah, kalau kita nak bekam sekali 2 kali boleh, atau sebulan sekali juga boleh. Cari tanggal-tanggal ganjil, tanggal 17, 19, 21. Nah itu peci tanggal-tanggal ganjil di pertengahan bulan. Tapi bulan-bulan Hijriyah, jangan bulan Masehi. Bagus berbekam sunnah Nabi Muhammad SAW, banyak fadilah dan keutamaannya. Bahkan orang-orang non-muslim pun mereka rutin melakukan terapi bekam. Nah, jangan sampai kita yang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, mengetahui keutamaan berbekam dan itu sunnah Nabi, tapi enggan untuk melakukan terapi berbekam. Paling tidak pernah nyicip seumur hidup sekali jadilah, kalau memang tidak terlalu tertarik. Karena itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa rutin, alhamdulillah. Khususnya bekam-bekam di bagian-bagian inti seperti pundak, pucuk kepala misalnya, canduk bagian sini. Nah itu bagus juga. Yang sering-sering pusing, yang sering-sering kurang nyaman tidurnya, yang kena penyakit vertigo atau stres, nah itu boleh dibekam di bagian ubun-ubun kepala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di perang itu juga Rasulullah banyak mendapatkan rampasan perang dan makanan. Rampasan perang daripada benda, harta, dan juga makanan. Maka kalau untuk makanan itu diperintahkan oleh Nabi diberikan kepada hewan-hewan tunggangan, jangan dimakan. Karena itu bekas makanannya orang-orang Yahudi. Entah di situ ada apa, kita tidak tahu. Nah di sini bisa kita ambil kesimpulan, jangan galak basing-basing makan. Apalagi di rumah Allah. Kalau kita tidak tahu apa yang dia buat, apa yang dia masak, pakai apa, pakai ini atau itu, kita tidak tahu. Maka lebih baguslah kita untuk berhati-hati tidak makan. Jangan kaget mentang-mentang kita punya tetangga, maaf, non-muslim, ngundang kita makan bersama-sama. Mampirlah dia ke rumah tetangganya. Ditengoknya banyak makanan, dia muslim. Pas ditanya ngapa datang ke rumah dia, ada jamuan makanan, makan. Ya makan, makanannya lemah. Dah taunya babi. Pas ditanya ini masak apa Pak? Oh ini babi panggang sama gulai babi.
Nah dikiranya kambing. Nah itu kan paling tidak kita harus tabayun, mencari tahu. Boleh datang. Islam ini tidak membatasi hubungan kepada orang-orang non-muslim. Tapi kita harus paham juga batasan-batasan yang tidak boleh kita lalui. Islam tidak melarang. Justru Islam menganjurkan untuk kita berbuat baik kepada non-muslim selain Islam. Tetap menjalin hubungan baik, silaturahim. Tapi untuk urusan makan dan minum kita tidak boleh basi-basi. Harus betul-betul cari tahu. Atau kaget misalnya menjelang hari raya, misalnya hari raya mereka atau Natal dan lain-lain sebagainya. Ya udah usah kita nak melok-melok atau sampai melok makan, melok nimbrung, melok minum dan lain-lain itu ya udah usah. Karena kita faham sebagai umat Islam, seorang muslim mukmin, batasan-batasan yang boleh sama batasan-batasan yang tidak boleh. Nah itu pentingnya kita mencari tahu. Jadi untuk makanan dan minuman diperintahkan Nabi buang atau berikan kepada hewan-hewan tunggangan. Kasih makan hewan, tidak apa-apa. Tapi untuk dikonsumsi, dimakan jangan. Siapa tahu di situ ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga banyak mendapatkan rampasan perang berupa benda-benda, peralatan-peralatan, guci-guci, panci-panci, gelas-gelas, piring-piring. Itu banyak. Apa perintah Nabi Muhammad SAW? Cuci dan basuh dan pakailah buat makan. Cucilah dan basuhlah lalu pakai buat makan. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan juga Bapak Ibu, boleh kita menggunakan sesuatu bekas orang-orang non-muslim untuk dipakai ataupun dimanfaatkan. Tapi harus syaratnya dicuci dulu. Entah itu piring, entah itu panci, entah itu baju, silahkan kalau galak. Misalnya kita dapat hadiah atau dapat pemberian daripada saudara kita non-muslim, saudara sesama masyarakat Indonesia, dapat hadiah panci besar. Ternyata panci tadi sudah dipakai. Nah kita butuh panci juga di rumah tadi. Atau kita minjem panci untuk masak bersama-sama lagi hajatan. Butuh panci besar. Boleh tak kita minjem panci itu? Boleh baik. Tapi cuci dulu. Cuci bersih-bersih niat. Sekiranya kita sudah yakin tidak ada apa-apa di situ, boleh kita pakai. Nah itu beberapa hukum yang bisa kita ambil daripada apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW berada di kota Khaybar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kemenangan pun diambil alih oleh Rasulullah dan umat Islam, pada kesempatan itu Rasulullah SAW menikahi salah satu perempuan daripada keturunan Yahudi. Menikahi salah satu perempuan daripada keturunan Yahudi. Dulu itu diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, perempuan non-muslim, perempuan ahlul kitab yang mana mereka masih meyakini nabi-nabi terdahulu, yang mana mereka masih meyakini tentang kitab-kitab yang Allah turunkan melalui perantara para nabi-nabi, seperti kitab Taurat dan Injil, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka disebut dengan ahlul kitab, masih meyakini dengan isi kitab Injil, meyakini dan mengamalkan isi kitab Taurat. Itu boleh kita menikahi perempuan-perempuan daripada golongan ahlul kitab itu dulu.
Kalau sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan ahlul kitab yang sekarang ada ini tidak lagi ahlul kitab. Karena kitab-kitab mereka sudah banyak terjadi perubahan-perubahan. Dan keyakinan mereka juga sudah mulai bergeser tentang kenabian. Jadi hukum bolehnya menikahi non-muslim ahlul kitab itu sudah ditiadakan. Tidak boleh lagi. Kalau nak nikah kita ya sesama umat Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan sangat disayangkan, ada seorang muslim atau muslimah gara-gara sudah jatuh hati, gara-gara sudah terlampau mencintai, dia rela berkorban agamanya untuk menikahi perempuan atau laki-laki yang dia cintai. Ada kan, banyak kan sekarang kan kasus-kasusnya. Muslim, muslimah keluar daripada agama Islam gara-gara tunangannya atau calonnya itu non-muslim, wal'iyadzubillah. Suatu kenikmatan kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Kita ini luar biasa Bapak Ibu. Kita berojol daripada perut ibu kita sudah menyandang status muslim. Tidak perlu usaha untuk diislamkan. Islamnya kita dengan keislaman kedua orang tua kita, nikmat sangat luar biasa. Nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan tanpa kita minta. Lahir-lahir sudah muslim atau muslim. Ini tiba-tiba dengan keadaan-keadaan tertentu, urusan duniawi, kita rela mengorbankan keislaman kita. Padahal zaman dahulu sahabat itu, para sahabat Nabi itu rela berkorban nyawa untuk mempertahankan keislamannya. Sedangkan kita rela mengorbankan keislaman kita untuk urusan dunia semata. Kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau diazab, disiksa, dijemur, dipukuli, dicaci, dimaki, diletakkan batu besar di atas perutnya, di atas dadonya, dicambuk berkali-kali, disuruh keluar daripada agama Islam, beliau tetap mempertahankan keislamannya walaupun nyawa sudah di ujung tanduk. Nah, itu keimanan itu Bapak Ibu. Terkadang iman kita ini mudah nih yang tergoyahkan. Cuman gara-gara perantara urusan-urusan sepele, urusan-urusan duniawi, kita rela mengorbankan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara simpelnya seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengen ngetes iman kita ini kuat apa tidak. Coba kaget dibuat sayembara atau dibuat hadiah. Barang siapa yang sholat subuh di masjid, kaget dapat hadiah 100.000 per orang. Kira-kira penuh lah masjid kita nih. Penuh aja. Penuh. Diumumkan kaget. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang bertempat di sekitaran Masjid Nadirul Iman, bahwasannya Masjid Nadirul Iman melaksanakan apa pokoknya infak sedekah secara umum bagi para jemaah yang menghadiri sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian dengan upah 100.000 per orang. Anaknya melok, bapaknya melok, kakeknya melok, sekeluarga banget melok galo-galo. Si uang 100 lumayan. Nah itu nak ngetesnya. Nak ngetes keimanan seseorang. Tapi kalau dak kate umuman, dak kate apa namanya imbalan duit duniawi, ya mungkin inilah jemaah kita ini Bapak Ibu. Jadi iman itu semakin mendekati akhir zaman semakin berkurang, semakin kurang paten. Nah makanya kita ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak minta doa kepada Allah agar diberikan keimanan yang kuat, iman yang teguh, iman seperti imannya para orang-orang yang soleh,
yang tidak tergoyahkan dengan urusan-urusan dunia. Memang sulit, memang berat, tapi kalau kita minta kepada Allah, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengatakan iman kita paling baik, paling bagus, tapi tetap kita minta kepada Allah agar dikuatkan iman kita, tidak mudah digoyahkan dengan urusan-urusan yang sepele. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pernikahan non-muslim. Jadi untuk sekarang tidak boleh lagi. Dan jangan sampai kita mengorbankan keislaman kita cuman gara-gara urusan pernikahan. Karena orang yang ingin kita nikahi itu non-muslim, tiba-tiba kita keluar daripada agama Islam. Kalau baca tunangan kita itu non-muslim, kita Islam, suruh dia masuk Islam. Nah itu yang bagus, yang itu. Jangan sebaliknya, kita yang sudah muslim dari lahir tiba-tiba keluar daripada Islam gara-gara perantara pernikahan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perempuan ini bernama Sofia, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah salah seorang perempuan Yahudi. Apa tujuan Nabi menikahi dia? Agar menarik ketertarikan kaumnya untuk masuk Islam. Karena dia seorang Yahudiyah, seorang perempuan Yahudi. Dinikahi Nabi agar kelompok-kelompok yang lain itu mau dan ada ketertarikan kepada agama Islam. Nah itu misi Nabi Bapak Ibu. Misi Nabi nikah lagi. Nah kalau misi kita nikah lagi tidak seperti misi Nabi, ya tidak usah nambah bini. Betul ibu-ibu? Iya. Kalau misinya seperti misi Nabi, tujuannya seperti tujuan Nabi, nikahnya itu nambah istri lagi itu seperti tujuannya Nabi, maka tidak apa-apa. Misal untuk kemaslahatan dakwah, atau memang nolong janda yang memang tidak ada yang menafkahi. Jangan kaget ngomong ngamalkan sunnah nikahnya dengan gadis. Nah, aku ini nak ngamalkan sunnah begini dulu. Itu tuh sunnah Nabi. Tiba-tiba yang dijadikan bini kedua gadis. Tidak masuk. Baca sirahnya Nabi Bapak Ibu. Makanya penting yang kita ngaji itu, penting yang kita mempelajari kehidupan Nabi itu biar tahu. Nabi itu banyak istri, tapi istri-istri beliau itu ada peranan masing-masing galau. Ada tujuannya galau. Nabi nikah itu bukan basi-basi. Bukan sekedar nak hawa nafsu syahwat, bukan. Kalau nak sekedar hawa nafsu, mungkin istri Nabi itu gadis galau-galau, tapi terbukti yang gadis cuma Siti Aisyah, sisanya jando. Nah pikirlah dewek yang nak kawin lagi itu. Kalau memang nak ngamalkan sunnah Nabi, yo ikutilah Nabi secara utuh, jangan setengah-setengah. Banyak di sini nak kawin lagi, aduh, banyak kok. Itu ketuanya Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita pribadi tidak galak kawin lagi, kecuali ditawai wong. Jadi harus tujuan misinya itu memang betul, niatnya itu untuk kemaslahatan. Kalau sekedar nak nambah-nambah baik, maka ingat perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau tidak bisa adil, sikok be cukup. Sikok be dah habis-habis, ngurusi sikok be palak pening nak nambah dua. Jadi keadilan itu Bapak Ibu susah. Makanya Allah Ta'ala nambahkan, falan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian itu tidak akan bisa adil di antara sesama manusia, di antara sesama istri.
Itu Allah mengklaim demikian. Kita ini tidak bakal bisa adil. Para ulama tafsir menjelaskan, tidak mungkin lah wong tidak bisa adil. Bisa baik. Nah, kata para ulama, maksudnya tidak bisa adil di sini, tidak bisa adil secara perasaan dan cinta. Itu tidak baca adil. Kalau wong berbini dua itu pasti salah satunya ada yang lebih dia cintai. Tidak mungkin kecintaan dia itu, perasaan dia itu sama rata, itu tidak mungkin. Tapi kalau untuk adil di dalam harta, waktu, itu mungkin bisa-bisa baik gitu. Ada wong di Madura itu bapak ibu, bininya itu ada 3 di Madura. Bininya 3 serumah. Nah, itu kan sempat viral. Siapa namanya itu lupa. Bini 3 serumah. Bini pertama lantai 2, bini kedua lantai bini pertama lantai 1, bini kedua lantai 2, bini 3 lantai 3. Adil kan loh? Hari Senin lantai 1, hari Selasa lantai 2, hari Rabu lantai 3. Hari Kamis balik lagi ke 1 dan seterusnya. Jatahnya masing-masing sebulan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kita bulanan masih 100.000 nak bini 2. Kaget dulu uji bininya. Jadi harus kita lihat kemaslahatan. Kemaslahatan Nabi itu ngapo beliau menikahi istri-istrinya. Seperti Sofia ini. Sofia dinikahi Nabi agar dia menjadi istri Nabi dan dia masuk Islam, dan keluarga-keluarganya yang lain daripada orang-orang Yahudi pun melok masuk Islam. Fasubhanallah, tujuan Nabi pun tercapaikan. Sofia ini setelah dinikahi Nabi dia langsung masuk Islam. Melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka keluarga besar daripada kelompok Yahudi pun melihat Sofia masuk Islam, mereka pun langsung berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadi juga di perperangan Khaybar ini satu larangan daripada Nabi tentang pernikahan mut'ah. Mungkin kita pernah dengar istilah yang namanya nikah mut'ah. Kalau bahasa kita sekarang ini kawin kontrak. Kontrak. Dulu nikah mut'ah itu sempat diperbolehkan. Bagi para sahabat-sahabat yang keluar berperang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan jauh daripada istrinya, sedangkan ingin menyalurkan syahwatnya, syahwat biologisnya ingin disalurkan. Tak kate tempat penyaluran karena lagi perang. Makanya Nabi memperbolehkan yang namanya istilah nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Jadi menikahi perempuan itu berbatas dengan waktu. Mungkin nikahnya 1 minggu, tapi tetap nikah mut'ah itu dengan seorang wali dan juga dengan menyantumkan mahar. Tidak boleh nikah mut'ah itu masing-masing, tidak boleh zaman dulu. Tetap harus ada izin daripada walinya nikah mut'ah. Kalau walinya mengizinkan ya silahkan, kalau tidak ya tidak boleh. Dan juga harus pakai mahar sekian-sekian atas dasar persetujuan juga daripada pihak perempuan. Kalau maharnya 500.000 ya alhamdulillah, pacak menikahi perempuan dalam kurun waktu 1 minggu. Tapi itu dulu diperbolehkan, sekaranglah haram, tidak boleh lagi. Kaget jangan mentang-mentang dengar kajian tentang nikah mut'ah besok-besok nak nikah mut'ah dulu. Uji Pak Ustadznya boleh, itu dulu.
Itu dulu di perang Khaybar sudah diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kawin kontrak. Salah satu mazhab kelompok yang masih mengamalkan nikah mut'ah itu adalah kelompok Syiah. Selain daripada mereka tidak ada yang mengamalkan nikah mut'ah. Islam juga sudah tidak boleh lagi semenjak daripada larangan Nabi di perang Khaybar. Ya wajar-wajar baik diperbolehkan Bapak Ibu, karena memang statusnya darurat. Tapi berhubung daruratnya ataupun berbahayanya lebih besar, maka dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sepakat dulu ini, nikah kontrak, kawin kontrak itu tidak boleh. Hukumnya haram, walaupun ada walinya, walaupun ada maharnya. Haramnya di mana? Karena menzolimi dan merugikan seorang perempuan. Kalau tidak berbatas waktu, halal-halal baik. Kalau tidak berbatas waktu, nikah mut'ah itu untuk sekedar senang-senang baik, penyaluran syahwat baik. Nikah itu berbatas waktu. Aku nikahi engkau wahai fulana binti fulana dengan mahar sekian-sekian rupiah dalam kurun waktu 1 bulan dibayar tunai. Aja itu 1 bulan. Selesai 1 bulan, balik lagi ke rumah bapaknya. Bukan suami istri lagi statusnya. Nah rugilah betino aja itu. Siapa tahu kakek dia punya anak. Siapa yang nak nafkahi dia kaget, dia juga menjadi janda, uang tak galak lagi sama dia karena sudah bekas uang lain. Jadi Islam itu mengatur sedemikian rupa, direvisi. Hukum yang kurang bagus yang merugikan orang lain itu direvisi. Tak apa-apa di dalam Islam itu ada revisi hukum. Bukan berarti hukum itu paten, tak berubah-berubah. Tergantung bagaimana kaget situasinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di perang Khaybar ini diharamkan nikah mut'ah yang dulu pada awal-awal Islam atau di zaman jahiliyah itu masih diperbolehkan, sampailah diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Khaybar. Kemudian diharamkan juga di perang Khaybar ini makan daging keledai. Dulu masih diperbolehkan makan daging keledai. Tahu keledai? Ya, yang suaranya jelek itu nah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar suaranya itu jelek. Saking jeleknya dicantumkan di dalam Al-Quran. Sungguh suara yang paling jelek, yang paling mungkar adalah suaranya keledai. Suaranya memang tidak bagus. Kita dulu pas di Yaman itu paling banyak keledai. Karena tunggangan wong-wong sana itu keledai galo-galo. Jadi kalau nak narik barang itu pakai keledai. Itu suaranya luar biasa. Kita yang lagi tidur itu langsung terbangun. Yang bangun itu langsung tidur. Paham tak? Kita yang tidur itu langsung terbangun dengar dia. Kita yang lagi tidak tidur, yang lagi bangun langsung nak tidur karena runyam dengar suara dia. Nah itu suara keledai Bapak Ibu. Dulu diperbolehkan di dalam Islam makan dagingnya karena madharat, berbahaya. Wallahu alam apa sebabnya dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu para sahabat di Khaybar masak daging keledai. Dilarang oleh Nabi, ditumpahkan galo-galo. Tidak jadi makan. Nah itu sahabat itu kalau sudah Nabi ngomong A, A, B, B, mereka patuh. Walaupun sudah masak, sudah jadi, tetap tidak dimakan. Kalau kita kan paling negosiasi sedikit. Ice piring beda apa-apa makan. Masih nak makan tulah. Kalau sahabat tuh kalau uji Nabi tidak. Haram ya haram, ditinggalkan langsung ditumpahkan. Tidak mubazir, tidak kaget dimakan sama hewan-hewan yang lain.
Itu saking patuhnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang diharamkan pada perang Khaybar. Nah, dengan ini selesai permasalahan perang Khaybar yang sudah kita jelaskan dari awal, dimenangkan oleh umat Islam, banyak dapat rampasan perang, dan ada beberapa hal yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada seorang perempuan yang dinikahi Nabi dengan hikmah-hikmah tertentu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi di perperangan Khaybar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.